Baik, kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh sivitas akademika dari Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta. Tentunya kami mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang dalam acara Ngobrol Inspiratif SKPNK yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Pada hari ini, Sabtu 23 April 2022. Adapun dengan titel acara kita Ngobrol Inspiratif, tentunya kita akan sama-sama mengobrol nih dengan sesosok inspiratif, sosok yang patut kita teladani, dan juga sosok yang patut untuk kita contoh. Siapa beliau, apa pekerjaan beliau, hingga beliau menjadi sosok inspiratif kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya Dion Samuel untuk boleh memimpin kita dari awal pertengahan hingga akhir acara ini sampai nanti selesai. Sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama landaskan acara ini dalam nama Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari saya undang semua di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat, segala anugerah apapun yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami boleh beristirahat dengan baik semalam. Pagi ini Tuhan kami juga boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan juga luar biasa. Hingga pada saat ini pun kami boleh berkumpul bersama melalui aplikasi Zoom ini untuk melaksanakan webinar Ngobrol Inspiratif. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh lindungi dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini sampai nanti selesai, sehingga acara ini boleh berguna untuk kami semua, kedepannya nanti kami boleh menjadi inspiratif untuk kami sendiri dan juga untuk semua orang di sekeliling kami. Pada akhirnya, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Ngopi SKPNK atau disingkat dari Ngobrol Inspiratif bersama SKPNK adalah kegiatan baru yang menjadi wadah penghubung SKPNK dengan orang tua di tahun ini, yaitu tahun 2022. Ngobrol Inspiratif akan diselenggarakan 3 bulan sekali, pastinya dengan mengangkat isu-isu terkini seputar parenting untuk memperlengkapi dan juga menginspirasi semuanya, baik kami sebagai guru, kami sebagai orang tua, maupun kami sebagai anak didik. Ya, pada hari ini tentunya Ngopi SKPNK mempunyai tema juga yang sangat besar dan juga sangat inspiratif. Temanya adalah pentingnya sarapan. Apa itu sarapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarapan adalah sebuah kegiatan di pagi hari di mana kita memberikan tenaga tubuh kita melalui makan. Makan di pagi hari, itulah sarapan. Faktanya, sarapan seringkali diabaikan oleh semua orang. Gitu ya, ada beberapa orang yang menganggap sarapan itu bisa di-skip, tapi ada beberapa orang juga yang menganggap sarapan itu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan. Faktanya saya sering sekali ya mendapati anak-anak didik yang sempat saya tanyakan, hari ini sudah sarapan anak-anak? Ada yang menjawab, Mister, saya sudah sarapan. Kalau tidak sarapan, pastinya saya lemas dan saya tidak semangat. Ada pula yang mengatakan, Mister, hari ini saya tidak sarapan karena saya tidak terbiasa sarapan. Kalau saya sarapan, malah saya nanti kebelet, saya juga mual. Ada pula yang mengatakan, kalau saya sarapan, nanti saya akan mengantuk di kelas. Nah, ada pula yang mengatakan ini, kubu yang ketiga. Kalau saya sarapan itu, Mister, tergantung mood. Ya, kalau saya lapar ya saya makan, kalau saya tidak lapar ya saya tidak makan. Nah, tentunya dengan fakta dan juga permasalahan tersebut, inilah yang akan kita kumpulkan untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pembicara kita yang hebat pada pagi hari ini tentunya. Baik, dan apabila Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang ada di sini yang akan mempersiapkan pertanyaan atau begitu banyak ide dan juga apa yang ditanyakan boleh disimpan dulu. Nanti akan saya berikan waktu untuk Bapak, Ibu, dan juga anak-anak untuk boleh bertanya kepada narasumber kita hari ini. Ya, narasumber kita siapa? Saya akan membacakan profil terlebih dahulu, tapi saya akan membacakan profilnya hanya sekilas saja. Nanti pembicara kita yang akan melanjutkannya secara lebih lanjut, begitu ya. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret tahun 1999 dan beliau melanjutkan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2016. Hingga saat ini, beliau aktif dalam acara pelatihan, kursus maupun seminar-seminar yang beliau sudah lakukan.
Nah, inilah sosok beliau, inilah sosok inspiratif yang kali ini akan menjadi narasumber kita hari ini. Siapa beliau? Saya akan panggilkan beliau adalah Dr. Luciana SPGK. Halo, selamat pagi dokter. Shalom. Selamat pagi Kak Dion. Shalom. Shalom dokter, apa kabar kabar? hari ini? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Ya. Kami doakan dokter selalu dalam lindungan Tuhan dan Amin. selalu menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Baik, dokter, untuk waktu selanjutnya akan kami serahkan kepada dokter untuk memberikan materi sampai nanti pukul 10.50. Dan setelah itu akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga review dari dokter Luciana. Begitu dokter? Baik, untuk selanjutnya kami serahkan. Ya, kami serahkan waktunya kepada dokter Luciana. Baik, Dr. Luciana boleh diberikan share screen? Ya. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada Dr. Luciana. Mari. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Atas waktu yang diberikan. Ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya sarapan. Tadi Kak Dion sudah menyampaikan ya, banyak anak-anak yang ternyata tidak sarapan, ada yang mengabaikan, tidak sempat, repot. Nah, saya akan memberikan sedikit sharing bahwa sarapan itu memang penting ya. Baik, kita mulai aja. Pada topik kali ini ada beberapa hal yang ingin dibahas. Turunnya gimana? Halo. Oke, topik di sini ya. Yang pertama saya akan sampaikan tentang definisi sarapan. Tadi sudah disinggung sedikit tentang definisi sarapan. Lalu yang kedua adalah manfaat dari sarapan. Dari sisi gizi bahwa sarapan itu memang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah pilihan makan saat sarapan. Sering kan Bapak Ibu atau adik-adik sering sarapan, oh sempatnya ini makan roti satu atau sereal sepiring. Nah, nanti saya sampaikan pentingnya seperti apa ya, pilihan makannya seperti apa. Lalu komposisi makan yang betul itu yang bagaimana, dan contoh porsi makan sehari untuk anak usia 7-9 tahun. Ini audiennya usia berapa? 7-9 tahun. SD ya, anak SD ya. ya. Sampai SD kelas 6. Ya, baik. Yang pertama tadi sudah disampaikan sama Kak Dion ya, definisi sarapan. Sarapan itu adalah makanan yang dikonsumsi sebelum atau pada awal kegiatan sehari kita. Biasanya sih 2 jam setelah bangun atau sebelum jam 10 pagi. Makanya kalau Bapak Ibu, adik-adik sering nginep di hotel itu kan ada yang dapat breakfast ya, itu kan breakfast nanti sebelum jam 10 ya. Nah, definisinya juga memang betul seperti itu. Lalu sarapan ini akan memberikan asupan kalori kira-kira 20-35% dari total kebutuhan kalori harian kita. Kalau pada anak-anak usia 7-9 tahun, kira-kira kebutuhan sehari itu 1.600-1.700 kalori. Jadi sarapan itu akan memberikan perkiraan 550 kilokalori. Nah, ini definisinya. Lalu selanjutnya, kenapa sarapan itu penting? Dari pesan pemerintah di dalam PUGS, pesan umum gizi seimbang, sarapan termasuk dalam pesan umum gizi seimbang nomor 6 ya. Saya akan bacakan satu-satu ya. Ini hal penting, sederhana tapi penting untuk dijalani sehari-hari. Yang pertama, PUGS itu isinya apa? 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi semestinya kita makan beraneka ragam makanan ya. Nggak harus makannya yang harus enak terus, yang makanan yang enak biasanya yang tinggi lemak, itu kan biasanya itu yang enak ya. Cuman kita memang harus makan aneka ragam makanan.
Lalu yang kedua, perbanyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Makan sayur harus banyak, buah-buahan juga cukup banyak. Adik-adik ada yang ikut ya ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein tinggi itu bisa didapat dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya ayam, daging, telur, lalu nabati bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan, kemudian macam ya, kacang-kacangan banyak ya, kacang kedelai, kacang merah, kacang tolo, macam-macam itu. Lalu yang keempat adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi makanan pokok itu kan nasi, kemudian jagung, ubi, kentang, ketela. Coba deh diusahakan kita makan enggak cuma nasi ya, supaya kita dapat sumber karbo dari beraneka ragam makanan. Jadi makanan itu kalau warnanya macam-macam, itu zat yang terkandung di dalamnya juga isinya macam-macam. Nah, itu gunanya supaya kita dapat bermacam-macam zat gizi dari berbagai makanan. Lalu yang kelima, makanan yang harus dibatasi adalah konsumsi pangan, manis, asin, dan berlemak. Jadi yang terlalu manis, terlalu asin, minyaknya terlalu banyak, tetap harus dibatasi. Ya. Lalu yang keenam, nah ini yang akan kita bahas, adalah biasakan sarapan. Jadi pemerintah sampai membuat PUGS ini untuk sosialisasi supaya kita sadar bahwa sarapan itu memang sangat penting ya, sangat penting. Lalu yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup. Untuk dewasa kira-kira 1,5 sampai 2 liter. Kalau anak-anak ya sesuai dengan berat badan dia ya, 1.500-an cc sekitar itu ya. Lalu yang kedelapan adalah biasakan membaca label makanan pada kemasan. Jadi pada kemasan pangan itu kan pasti ada labelnya, nutrition fact. Yuk kita coba baca, coba dimulai dibiasakan untuk mulai membaca. Jadi kandungan kalorinya berapa, proteinnya berapa, kemudian lemaknya ada lemak trans atau enggak, lalu kandungan natrium. Natrium itu penting dalam sehari atau garam, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh lebih dari 1.500 mg per hari atau 1 sendok teh. Nah, coba mulai dibaca. Lalu yang kesembilan adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan air mengalir. Ya, saya senang sekarang ini bukan senang pandeminya ya, bukan. Pandemi menyusahkan semua bidang kehidupan kita. Tapi dengan kebiasaan yang mulai berkembang saat ini bahwa kita mulai sering cuci tangan, lalu kemana-mana bawa alkohol untuk bersihin tangan, itu budaya yang sangat baik ya. Lalu yang ke-10 adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan dalam kondisi normal. Jadi berat badan ini harus normal. Kalau anak-anak kita bisa lihat berat badan normal itu dari tabel WHO, yaitu berat badan menurut umur, itu ada di Google, bisa di-download ya. Dan free itu, kita bisa mengamati perkembangan anak dari grafik itu ya. Lalu yang selanjutnya, saya akan masuk ke dalam manfaat sarapan. Ini ada 5 manfaat sarapan yang sangat penting ya ternyata. Yang pertama adalah mengisi kembali cadangan energi tubuh. Setelah kita semalaman tidak makan, tidak minum. Waktu tidur malam itu kan kira-kira 8 sampai 10 jam. Dalam waktu segitu banyak, 8 sampai 10 jam itu cadangan gula di dalam tubuh sudah turun. Cadangan glikogen juga sudah mulai dimanfaatkan. Nah, pada saat kita bangun, biasanya itu cadangan sudah hampir habis. Makanya sarapan itu berguna untuk mengisi kembali cadangan energi tubuh. Supaya dalam sehari energi kita full, yang kerja, dewasa kerja, kita bisa kerja dengan konsentrasi, lalu yang anak-anak juga bisa sekolah, belajar dengan konsentrasi. Ya. Jadi itu sangat penting untuk mengisi cadangan energi kita, terutama gula, karena otak sangat membutuhkan gula untuk dia bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, menyediakan zat-zat gizi yang penting untuk metabolisme tubuh. Jadi untuk proses metabolisme tubuh itu ibaratnya kan seperti mobil ya.
Bapak Ibu, adik-adik ya. Jadi seperti mobil. Mobil itu kan untuk jalan dia perlu bensin, perlu solar. Nah, supaya metabolisme tubuh itu berjalan dengan baik, itu kita perlu banyak zat gizi, tidak cuma karbohidrat aja, ya, tidak cuma karbohidrat, protein enggak, itu perlu juga vitamin dan mineral. Dia akan berfungsi untuk semua proses metabolisme supaya berjalan lancar dan normal, ya. Terutama vitamin dan mineral yang dalam jumlah kecil itu tetap kita perlukan, ya. Lalu yang ketiga, dengan sarapan itu akan mencegah kita makan berlebihan pada jam makan berikutnya. Kalau nggak sarapan kan biasanya cadangan energi kita sudah habis semalaman, lalu mulai bekerja, mulai belajar, yang muncul akan lelah, capek, kemudian nggak konsentrasi, terus kita terlalu lapar. Kalau kondisi terlalu lapar, itu nanti pada jam makan berikutnya kita akan makan berlebihan. Ya, biasanya saya sering nemuin anak-anak atau orang dewasa yang kegemukan atau overweight atau obes itu mereka melalaikan sarapan. Ya, jadi waktu saya bikinin diet, oh ini harus sarapan, makan 3 kali. Mereka, loh ini makan saya terlalu banyak dok. Biasanya enggak seperti ini, lebih sedikit dari yang dokter buatin. Nah, tapi kita harus ingat ya, makan itu kan enggak cuma jumlahnya, itu juga ada jadwal makan, kemudian ada jenis makanan. Nah, itu penting. Ternyata kalau kita sarapan itu akan mencegah makan berlebihan pada jam makan berikutnya. Lalu yang keempat, dengan sarapan itu akan meningkatkan mood dan mengurangi stres. Artinya kita kondisinya sudah kenyang, kita siap untuk bekerja, siap untuk belajar. Jadi dalam kondisi siap itu tingkat stresnya tentu lebih rendah daripada yang kalau kita harus kerja masih bingung, perutnya lapar, ya kan? Nah, lalu yang kelima, sarapan juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi dengan manfaat yang kedua tadi, dia akan mengatur seluruh proses metabolisme tubuh sehingga normal. Nah, proses metabolisme yang normal ini akan membantu untuk terbentuknya imunitas tubuh yang baik, ya. Jadi imunitas tubuh itu terdiri dari sel-sel sistem pertahanan tubuh, terutama sel darah putih, dan itu dibentuk dari protein, ya. Jadi ini 5 manfaat yang sangat penting bahwa sarapan itu merupakan makanan yang sangat penting. Ada istilah breakfast is the most important meal of the day, of all the day. Artinya sarapan itu makanan yang paling penting dari jenis makanan yang lain sepanjang hari. Ya, ada juga ungkapan orang sering bilang lah, makanlah seperti raja. Artinya, oh makan pagi itu seperti raja. Jadi makan yang paling bagus. Lalu makan siang seperti pangeran atau putri. Dan yang terakhir, makan malam itu seperti rakyat biasa. Ya, itu ungkapan yang sederhana, tapi sebetulnya betul. Secara medis, secara gizi itu betul. Nah, pilihan makan saat sarapan. Saat sarapan memang disarankan kita makan komplit ya. Jadi makan komplit itu terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya ini karbohidrat contohnya nasi, lalu kentang, ubi, jagung, bisa juga oatmeal, bisa juga roti roti gandum atau apa terserah, tergantung kebiasaan orang. Kalau di barat mungkin biasa pasta juga boleh, makaroni pasta itu kan itu isinya karbohidrat ya. Lalu sumber makanan yang kedua yaitu protein. Protein bisa protein hewani, ikan, daging ayam, telur, kemudian apalagi ini contoh ya ikan, ayam, telur, daging sapi, daging merah ini. Lalu bisa dari sumber protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, kedelai, itu protein nabati. Lalu yang ketiga, dia harus mengandung sayuran, sejumlah sayuran. Sayuran berfungsi sebagai sayuran itu merupakan sumber vitamin dan mineral. Jadi dia berfungsi sebagai pengatur proses metabolisme kita ya. Walaupun vitamin dan mineral itu jumlah yang dibutuhkan tubuh itu kecil, tapi dia tetap harus ada dalam makanan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah buah dan buah-buahan ya.
berbagai macam buah, boleh diganti-ganti menunya supaya makannya bervariasi sehingga nggak bosen ya. Nah, komposisi makan. Komposisi makan, komposisi sarapan itu sama dengan komposisi yang lain. Bahkan menurut saya itu paling penting ya, harus memenuhi gizi seimbang. Gizi seimbang itu prinsip apa? Gizi seimbang itu adalah prinsip di mana makanan pokok kita, yaitu karbohidrat, itu menepati porsi yang paling besar dalam satu hari. Jadi karbohidrat ini porsinya bisa 50-60% dalam sehari ya. Lalu di atasnya karbohidrat yang paling bawah ini makanan pokok ya. Jadi ada nasi, kentang, ubi tadi saya sebutkan makanan pokok. Dia menempati porsi yang paling besar. Di atasnya ada sayuran dan buah. Ya, sayuran dan buah ini dia mengandung berbagai jenis, ada karbohidratnya juga, tapi disertai vitamin dan mineral ya. Berbagai vitamin ada dalam buah-buahan dan sayuran. Lalu yang di tingkat ketiga ini adalah lauk hewani dan lauk nabati ya. Lauk hewani contohnya di sebelah kanan, lauk nabati di sebelah kiri. Nih. Dan yang terakhir di porsi puncak yaitu porsi yang paling kecil ini adalah gula, garam, dan minyak. Dia memang diperlukan tapi dalam porsi yang sangat kecil ya. Misalnya garam, dalam sehari kita hanya butuh garam 1 sendok teh, itu untuk orang dewasa. Anak-anak mungkin di bawah itu ya, kurang dari itu. Nah, porsi makan seimbang ini bentuknya kan abstrak ya. Kita tahu oh berapa persen, 60% itu seberapa sih dalam sehari-hari. Nah, ada konsep sederhana yang bisa diterapkan, yaitu konsep yang saya ambil dari Depkes, yaitu isi piringku. Isi piringku ini adalah konsep sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, di mana Bapak Ibu bisa menyiapkan sarapan, adik-adik bisa makan, sesuai dengan konsep ini ya. Jadi piring itu kita bagi jadi 3. Sepertiga porsi dari piring itu diisi oleh karbohidrat. Karbohidratnya boleh nasi, boleh jagung, tadi yang saya sebutkan ya. Lalu sepertiga porsi berikutnya adalah sayuran. Nih, sayuran ini juga mengandung karbohidrat, tapi jumlahnya lebih kecil daripada makanan pokok ya. Jadi sayuran, sepertiga makanan pokok, sepertiga sayur. Dan yang sepertiga ini diisi oleh lauk nabati, lauk hewani, dan buah-buahan. Nah, ini konsep sederhana yang bisa diterapkan untuk memenuhi gizi seimbang yang tadi saya terangkan ya. Mengenai kebutuhan kalori memang beda-beda. Pada anak sama dewasa beda ya. Anak usia 7 sampai 9 tahun itu per hari kira-kira butuh 1.500 sampai 1.800 1.700 kilokalori. Lalu di atas itu 10 sampai 12 tahun itu butuhnya lebih banyak. Karena masa remaja dia butuh makan yang lebih banyak. Jadi kira-kira hampir 2.000 kalori. Lalu setelah dewasa kebutuhan kita menurun. Kira-kira 30 kalori per kilogram berat badan. Ya. Dalam isi piringku ini juga ada gambarnya di bawah. Beberapa 3 gambar di bawah, gambar kecil ya. Cuci tangan pakai sabun. Itu adalah kebiasaan kita yang harus dijalani ya. Lalu yang kedua aktivitas fisik 30 menit per hari, aktivitas fisik ringan. Jalan-jalan, olahraga, jogging, treadmill, monggo silahkan mau apa, boleh 30 menit per hari. Dan ini adalah kebutuhan cairan. Dalam sehari kita minum 8 sampai 10 gelas ya. Nah, ini angka kecukupan gizi anak SD sampai usia 12 tahun. Yang tadi saya sebutkan ya, anak-anak usia 7 sampai 9 tahun itu butuhnya kira-kira dengan berat badan 27 sekitar ini, dia butuh kira-kira 1.650 kilokalori. Proteinnya 40 gram protein, lalu lemaknya ini sekian, karbohidrat 250, jumlah kebutuhan air 1.650 per hari. Jumlah kebutuhan ini dari energi, protein, karbohidrat, lemak ini tadi bisa dibuat konsep yang sederhana dalam isi piringku tadi ya. Lalu kalau anak-anak laki-laki usia 10 sampai 12 tahun dia butuh kira-kira 2.000 kalori. Banyak, remaja itu butuhnya banyak karena dia dalam fase tumbuh cepat. Jadi dalam fase tumbuh cepat yang kedua. Di anak-anak itu tumbuh cepat dalam 2 fase. Pertama 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua pada
remaja ya. Perempuan, anak perempuan 10 sampai 12 tahun, kebutuhannya lebih sedikit ya, karena berat badannya biasanya lebih kecil dari anak laki-laki. Nah, ini contoh porsi makan anak usia 7 sampai 9 tahun ya. Jadi dari kebutuhan kalori tadi 1.800 kilokalori atau 1.600 kilokalori per hari, itu kalau kita breakdown jadikan makannya gimana sih bentuknya dalam sehari itu seperti ini. Ini jumlah makan dalam satu hari. Satu hari adik-adik harus makan karbohidrat kira-kira 4 sampai 5 porsi. Lah, satu porsi seberapa? Satu porsi nasi itu kira-kira 100 gram atau 1 on. Kalau pakai ukuran rumah tangga kita pakai 0,75 gelas ya. Itu dalam sehari 4 sampai 5 kali 100 gram ya. Lalu protein hewani dalam sehari adik-adik perlu makan 3 porsi. 3 porsi itu kalau mau makan ayam terus ya berarti 3 porsi ayam. Ayam itu satu porsi kira-kira paha bawah tanpa kulit atau 40 sampai 50 gram ini per porsi ya. Itu 3 porsi. Telur boleh dikombinasi, pagi telur, siang ayam, malam ayam. Monggo silakan. Tergantung selera ya. Lalu protein nabati dalam sehari butuh 2 porsi. 2 porsi tahu, tempe, kacang-kacangan juga bisa. Nih, satu porsinya berapa gram ada di sini. Lalu sayuran harus makan dalam jumlah ini 3 porsi kira-kira supaya kebutuhan seratnya tercukupi ya. Tadi butuh serat kira-kira 23 gram. Nah, itu dengan porsi makan seperti ini itu seluruh kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat kira-kira tercukupi dengan porsi makan seperti ini. Sayuran 3 porsi. Satu porsi sayur kira-kira 1 on. Sama dengan nasi itu ya. Satu mangkok kecil itu satu porsi sayuran. Lalu buah-buahan. Buah-buahan juga dalam sehari diberikan 3 kali. Bisa diberikan jam snack, bisa diberikan saat jam makan siang, makan malam, snack 1 kali, atau snack 2 kali. Ya, jadi porsinya seperti ini. Kalau semangka ya porsinya 150 gram. Pisang ya 1 biji, pepaya ya 1 iris. Lalu yang lain ini apa? Yang lain ini kan masih ada dalam makanan itu kan ada minyak makannya ditumis, sayurnya ditumis. Atau ada sayur yang pakai santan, itu termasuk minyak. Boleh sih, tapi nggak boleh terlalu banyak ya. 1 porsi. Gula juga sedikit boleh, oke. Garam juga oke sedikit. Kebutuhan air dalam sehari 9 gelas. Lalu camilan, boleh diberikan camilan berupa snack. Snacknya pilih snack yang sehat ya tentunya ya. Bisa kacang hijau atau roti, kue-kue kecil itu, atau jajan pasar boleh yang kecil, jangan terlalu besar, kalau terlalu besar nanti terlalu manis ya. Ini contoh porsi makan anak usia 7 sampai 9 tahun. Untuk usia 10 sampai 12 tahun kira-kira seperti ini. Tapi ditambahin ya, jumlah karbonya tambah 1, protein hewani tambah 1, lalu nabati, sayur, ini sama, buah-buahan boleh ditambah 1 dan yang lainnya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mari kalau mau diskusi atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Luciana untuk waktu dan juga segala apa yang telah dijelaskan dari Dr. Luciana ya, dari pentingnya sarapan itu apa, terus tadi disampaikan bagaimana pesan umum gizi seimbang, manfaat sarapan seperti apa, bagaimana kita mengatur sarapan, baik itu untuk anak-anak gitu ya. Nah, dokter, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya akan sedikit interaktif nih dengan Ya. beberapa anak dan juga Bapak Ibu yang ada tergabung di Zoom kali ini. Nah, silahkan beri tanda emot jempol nih ketika kalian sudah terbiasa sarapan setiap hari. Mari, yang sudah terbiasa sarapan boleh berikan emot jempol. Sudah terbiasa sarapan? Ya, ada beberapa yang menggunakan emot jempol berarti sudah beberapa orang dan juga beberapa anak yang sudah terbiasa sarapan, betul. Nah, sekarang berikan tanda emot hati apabila kalian tidak terbiasa sarapan.
Oke, berikan emot hati apabila tidak terbiasa sarapan, entah itu alasan tertentu yang sudah biasa dilakukan. Ada? Wah, ternyata ada. Ada. Nah, saya akan memberikan sedikit pertanyaan nih. Apabila tadi Dokter Luciana sudah mengatakan ya, kalau ternyata sarapan itu sangat penting sekali, baik itu untuk gizi, bahkan tadi Dokter Luciana pun menggarisbawahi sarapan itu adalah makanan yang paling penting sebenarnya dalam satu hari itu. Nah, tadi untuk yang emot hati jangan dihapus dulu. Yang mana? Yang tidak terbiasa untuk sarapan? Tidak terbiasa untuk sarapan? Ada. Nah, dari tim kami akan memberikan open mic untuk kalian tadi yang tidak terbiasa sarapan. Dari tim kami akan memilih salah satu. Ada? Boleh? Selamat pagi, Mr. Dion. Iya, selamat pagi. Mr. Dion boleh tanya ya? Boleh. Boleh open mic? Sudah open Maaf, mic saya. open cam maksudnya? Open cam ya. Oh ya, Oke, sudah. sudah Oh, open cam. Pak Febio, iya. Iya. Selamat pagi, Bu Dokter. Pagi, Pak. Salam kenal. Bu Dokter, ini saya mau bertanya. Jadi kan kalau di dalam situasi-situasi tertentu, contoh kita berpuasa ya, berpuasa atau pantangan apa yang memang barangkali atau ada situasi-situasi tertentu yang memang mewajibkan kita harus minum obat gitu loh, minum obat. Nah, apakah kita harus makan sarapan atau bolehkah kita minum obat tanpa sarapan dulu begitu, dokter? Terima kasih dokter, selamat pagi. Baik, saya langsung jawab, Pak. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau ada kondisi tertentu, misalnya Bapak perlu minum obat, ya tergantung obatnya. Kan ada berbagai jenis obat yang bisa diminum sebelum makan, sesudah makan, atau bahkan di antara waktu makan. Jadi kita menyesuaikan dengan masing-masing obat ya. Ada obat-obat tertentu kan yang memang minumnya kayak obat diet itu minumnya sebelum makan. Makan disiapkan, minum obat langsung makan. Nah itu berarti dia harus makan sarapan. Kalau obat-obat mah itu minumnya kan ada yang sebelum makan 1 jam atau bahkan 2 jam sebelum makan. Jadi menyesuaikan aja dengan kebutuhan obat yang diminum sesuai dengan obatnya ya. Begitu ya. Itu. Baik. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dion. Iya, baik. Terima kasih Pak Febio untuk pertanyaannya. Nah, dari tim kami juga akan memilih pertanyaan yang sudah ada di chat nih. Sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di chat. Dari tim kami akan membacakannya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Maria Herlina. Selamat pagi dok, mau tanya kalau untuk pola makan 4 sehat 5 sempurna apakah masih berlaku atau bisa diterapkan? Terima kasih. Pagi Bu Herlina. Untuk saat ini pola makan 4 sehat 5 sempurna memang sudah nggak berlaku ya. Jadi itu pola makan yang diterapkan sejak tahun 1952. Lalu pada tahun 1990-an, 91 atau 92 itu saya lupa, itu sudah ada keputusan dari pemerintah, dari konferensi pangan ya, bahwa kita sudah nggak pakai lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dan juga sudah out of date ya, sudah nggak anu dengan perkembangan zaman sekarang. Yang sekarang dipakai adalah gizi seimbang. Nah, dalam gizi seimbang, saya akan jelaskan ya perbedaan 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang. Dalam 4 sehat 5 sempurna itu kita tidak dijelaskan mengenai porsi makan. Jadi porsi makannya seberapa kan tidak ada. Nah, kalau dalam gizi seimbang itu ada porsi makannya, oh ibu berat badannya sekian, berarti porsi makan sehari harus makan karbo 4-5 porsi, lalu lauk hewani nabati 2-3 porsi, itu ada porsinya. Jadi bedanya itu. Jadi bedanya gizi seimbang sama 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna tidak ada porsi. Lalu yang kedua, dalam 4 sehat 5 sempurna, susu menempati menjadi makanan istimewa ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna.
sempurnanya mergau susu, ada susunya itu tadi. Nah, sekarang itu ternyata susu itu bukan makanan sempurna. Susu itu juga ada seperti makanan yang lain, ada plus minusnya juga. Jadi posisi susu itu sekarang sama dengan sumber protein hewani, ya, sama dengan telur, sama dengan protein hewani yang lain. Jadi susu itu bukan penyempurna makanan, tapi dia sama dengan lauk hewani, ya. Saya kira itu yang bedanya ya. Baik, terima kasih Dr. Luciana. Sekali lagi kami akan memilih salah satu dari pertanyaan dari kolom chat. Mari dari tim kami. Oh, ada lagi yang bisa saya tambahkan dalam 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 gizi seimbang itu kan juga ada aktivitas fisik, ada minum yang diperlukan sehari. Nah, itu tidak terdapat di dalam 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi memang perkembangan zaman memang kita memakai konsep yang baru ya, gizi seimbang tadi ya. Itu, terima kasih. Baik, dokter. Sekali lagi pertanyaan untuk yang di kolom chat. Mari dari tim kami boleh. Baik, pertanyaan yang kedua Dok dari Ibu Sukma Desiati. Pagi Dok, mau tanya, jika makan buahnya tidak rutin setiap hari, apakah masih mencukupi kebutuhan vitamin? Yang kedua, bagaimana menggoreng yang paling aman dan tidak merusak nutrisi makanan? Terima kasih Dok. Ya, baik. Terima kasih Bu Maria ya. Ibu Sukma Desiati. Oh, Ibu Sukmati. Pagi Bu Sukma. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau tidak makan buah setiap hari, apakah kebutuhan kita akan vitamin dan mineral tercukupi ya? Jadi gini, makanan itu kan enggak cuma, misalnya gini, buah tuh isinya vitamin dan mineral, terus karbohidrat itu isinya cuma zat energi. Enggak, jadi makanan itu dalam karbohidrat pun juga ada vitamin dan mineral. Cuma memang vitamin dan mineral yang banyak itu ada di buah. Lalu dalam sayuran juga ada vitamin dan mineral ya. Sayuran yang tahan vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin B dan vitamin C itu kan vitamin yang larut dalam air. Dia tidak tahan dengan dalam suhu tinggi, dalam pemanasan suhu tinggi. Nah, itu yang kita dapatkan dari buah. Buah kan jarang yang diolah ya. Ya paling di jus kan. Nah, itu penjelasan saya. Jadi vitamin dan mineral itu bisa didapat dari sayur dan buah. Tapi kalau ibu tidak rutin makan buah, ya jumlah yang didapat mungkin berkurang. Jadi kita tidak bisa mencukupi angka kecukupan gizi harian. Ya, itu saran saya. Untuk buah dan sayur itu disarankan sehari memang 5 porsi. Jadi tidak harus buahnya itu enggak. Satu porsi buah itu enggak gede kok. Jadi kalau misalnya pisang itu satu porsi kira-kira 50 gram, yaitu satu porsi. Pepaya satu porsi 1 on. 1 on itu kira-kira 1 iris itu loh, Bu. Kalau iris panjang itu satu porsi. Lalu yang gampang didapat apa lagi? Apel satu biji yang kecil kira-kira 85 sampai 100 gram itu sudah satu porsi. Jadi kalau ibu harus memenuhi 5 porsi makan sayur dan buah, misalnya sayurnya bisa 4 kali, minimal buah tetap ada ya 1 kali. Kalau misalnya nggak bisa sampai 2 atau 3 kali ya, itu dalam sehari. Supaya kebutuhan serat kita cukup sehari 25 gram. Ya. Lalu pertanyaan kedua, untuk menggoreng. Menggoreng memang disarankan tidak pakai panas yang terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau kita menggoreng, itu kan ada penggorengan deep frying, ada penggorengan yang biasa. Ya. Deep frying itu yang menggoreng pakai minyak banyak dan tekanan itu loh, Bu. Nah, deep frying itu suhunya tinggi, bisa 200 sampai 300 derajat. Kalau penggoreng biasa, Ibu bisa pakai kompor gas, bisa dipakai kompornya jangan terlalu gede. Jadi saat kita menggoreng, bisa pakai patokan gini. Jangan sampai minyaknya itu berasap. Sering kan kita lihat goreng makanan, terus kompornya gede banget, minyaknya sampai berasap. Nah, itu berarti minyaknya sudah mencapai titik asap dia. Nah, panas yang terlalu tinggi itu akan merusak zat-zat gizi ya. Terutama tadi yang saya sebutkan, makanan-makanan yang kaya vitamin B dan C itu tidak tahan terhadap panas tinggi. Mungkin memang tidak hilang sama sekali, tidak, tapi kadarnya kurang. Jadi kebutuhan sehari-hari kita kurang tercukupi kalau dengan makanan yang sering seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Sudah menjelaskan, cukup jelas. Baik, terima kasih Dok.
Pertanyaan yang bagus dengan jawaban yang bagus pula. Terima kasih ya Dok ya. Nah, biar kita tidak semua Dokter Luciana, saya juga ingin sharing juga untuk hadirin juga yang ada di Zoom ini ya, dari Bapak Ibu atau juga anak-anak. Nah, saya ingin salah satu boleh angkat tangan yang terbiasa sarapan dan alasannya apa, kenapa harus sarapan gitu ya. Kalau tadi kita mendengar dari Dokter Luciana, sekarang saya ingin mendengar dong salah satu dari peserta Zoom kali ini. Boleh angkat tangan yang boleh ingin sharingkan kenapa kalian sarapan dan alasannya apa? Boleh salah satu angkat tangan dan tim kami akan memilih salah satu. Ada yang angkat tangan? Iya, ada yang angkat tangan boleh atas nama Joshua ya? Boleh. Halo Joshua? Ya, Iya, Joshua terbiasa sarapan ya? iya. Iya, kenapa? Alasannya apa? Kenapa selama ini sarapan? Alasannya apa? Apakah karena dipaksa orang tua atau memang Joshua juga mau makan sendiri di sarapan? Boleh disaringkan Joshua? Em, biasa disuruh orang tua sih. Iya, terus kalau alasan Joshua kenapa mau sarapan, kenapa? Karena supaya kasih tenaga buat bisa beraktivitas. Pinter. Wah, betul. Joshua pernah tidak kalau sekolah, pernah nggak kalau lupa sarapan? Pernah tidak? Enggak. Tidak pernah. Berarti kalau sekolah selalu sudah sarapan dulu ya? Mm. Betul. Terima kasih Joshua untuk waktunya. Boleh satu lagi dong angkat tangan yang mau sharingkan lagi kenapa kalian mau sarapan dan alasannya apa? Ada lagi boleh yang angkat tangan? Boleh pilih salah satu. Maaf dari tim. Kami tidak bisa lihat. Iya, Justin ya atas nama Justin. Justin boleh di-sharingkan. Justin apakah selama ini sarapan sebelum berangkat sekolah? Sarapan, Mister. Nah, kenapa kok sarapan Justin? Alasannya apa? Ya, alasannya apa Justin? Kenapa sarapan? Alasan Justin kenapa biar sarapan? sehat, biar bisa bergizi. Baik, terima kasih ya Justin ya. Pernah nggak Justin kalau sekolah, kalau Justin lupa sarapan pernah nggak? Enggak pernah. Oh, berarti selalu sarapan ya. Baik, terima kasih Justin untuk waktunya ya, Tuhan memberkati. Ada mau satu lagi? Boleh angkat tangan? Yang mau sharingkan lagi, kenapa kok mau sarapan, alasannya apa? Kalau dari orang tua, apakah ada satu dari orang tua? Baik, boleh di open mic dari tim. Ya, Bapak, halo. Ya, Pak, bisa di open mic? Bisa, ya, betul. Iya, halo Pak, selaku orang tua siswa nih ya. Apakah Bapak sudah membiasakan anak untuk sarapan dan Bapak sendiri juga sarapan atau tidak? Bagaimana Pak? Shalom Mr. Sam, shalom Dr. Luciana. Kalau saya sarapan ya setiap hari. Dan hari libur pun tetap sarapan. Ya karena menjaga stamina supaya sehat. Iya, Bapak apakah pernah lupa sarapan begitu Pak? Pernah. Memberikan sarapan ke Pak? Oh tidak pernah, berarti setiap hari memang sarapan itu wajib begitu ya untuk Bapak dan Setiap hari. anak ya? Iya. Oke, terima kasih untuk sharingnya ya Pak ya. Salam juga buat Miracle ya di situ ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Nah kalau tadi ada 3 peserta nih yang sudah men-sharingkan kalau mereka harus sarapan. Nah saya pengen juga ada yang mau sharingkah kalau kalian tidak terbiasa sarapan? Yuk, boleh yang tidak terbiasa sarapan alasannya apa? Tentu kita mau sharing bersama gitu ya, kita harus tahu juga apakah manfaat dan juga konsekuensi dari setiap kebiasaan kita agar kita sama-sama belajar nih hari ini. Boleh ada yang salah satu yang tidak terbiasa sarapan untuk boleh sharing? Ada, boleh angkat tangan. Kalau tidak ada, apakah berarti sudah mau? Ya, sudah sarapan semua ini berarti ya, kalau tidak ada yang angkat tangan ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang sharing untuk tidak sarapan, berarti semua sudah menurut nih sama Dr. Luciana agar semua sarapan ya. Karena sarapan tadi sudah disebutkan kalau ternyata sarapan itu adalah makanan yang terpenting di satu hari itu.
Gitu ya. Bahkan dikatakan kalau sarapan itu adalah makanan yang paling penting. Itu berarti sudah dijelaskan dan digarisbawahi bahwa sarapan adalah hal yang terpenting dalam keseharian kita. Begitu. Saya mau buka pertanyaan lagi nih untuk Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang akan memberikan pertanyaan. Baik, dari tim kami akan membacakan. Iya dok, pertanyaan berikutnya dari Raditya kelas 6B. Pagi dok, mau tanya apakah makanan bisa berefek terhadap waktu tidur kita atau kondisi mental atau mood kita? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Raditya ya, adik Raditya. Terima kasih pertanyaannya. Apakah makanan bisa berefek terhadap waktu tidur kita? Betul. Ada beberapa penelitian memang orang yang kekurangan beberapa mineral, jadi itu bisa mengganggu tidur. Kan kita sering dengar, oh kalau nggak bisa tidur boleh minum susu. Nah, ya kan? Nah, itu kan kita mau ngambil beberapa mineral bahwa itu bisa bisa mempengaruhi tidur kita. Terus lagi misalnya adik makan malam jam 10, padahal tidurnya jam 11. Kira-kira bisa tidur enggak? Ya, nggak bisa kan? Jadi memang makan itu mempengaruhi tidur, mempengaruhi emosi, mempengaruhi mood. Itu memang ada fungsinya ya, karena dia mengandung beberapa zat gizi dan beberapa zat gizi itu membentuk hormon di dalam otak kita, seperti hormon saat kita bahagia, endorfin, apa itu kan kadang kita sering dengar, oh kalau makan coklat itu bisa mengurangi stres. Betul, kalau nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan coklat itu gulanya banyak, karena dia mengandung itu tadi zat-zat yang bisa meningkatkan hormon di otak kita. Jadi memang ada hubungannya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Luciana untuk jawabannya sekali lagi ya. Dari tim kami juga akan memberikan dan juga membacakan pertanyaan sekali lagi yang ada di kolom chat. Ya, pertanyaan berikutnya dok. Apakah anak-anak boleh minum kopi dok? Dari Maxio kelas 6. Seharusnya enggak ya, anak-anak seharusnya enggak minum kopi. Itu kan tergantung kebiasaan ya. Mungkin di rumah orang tua biasa minum kopi ya. Nah kalau masih anak-anak ya jangan dulu. Nanti aja kalau sudah gede. Ya, itu aja. Karena kafein kan juga enggak baik untuk tumbuh kembang anak. Ya baik, berarti sudah terjawab ya. Mungkin anak-anak jangan terlebih dahulu ya dok ya. Apalagi terlalu banyak kafein di kopi. Nah, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan sekali lagi yang ada di kolom chat, boleh dari tim kami membacakan. Ya, pertanyaan berikutnya dari orang tua Ruhites. Shalom dok, saya ortu Ruhites mau tanya, jika kita sarapan dengan nasi sayur, ada buah juga, yang benar itu makan buah dulu atau nasinya ya dok? Karena pernah saya baca artikel yang baik, makan buah dulu sebelum makan nasi. Kalau dulu makan nasi dulu baru makan buah dok. Yang benar yang mana dok? Oh, iya. Pertanyaan bagus. Kita makan nasi dulu atau buah dulu? Tergantung kebutuhan. Jadi gini, kalau kita nggak butuh diet tertentu, kita makan seperti biasa, kebutuhan kalori seperti biasa, sehat, itu kita makan nasi dulu. Nasi baru ditutup oleh buah. Karena beberapa vitamin dalam buah itu akan membantu penyerapan beberapa zat ya. Misalnya, saya akan sebutkan zat besi, Fe. Zat besi atau Fe itu banyak di daging merah, hati ayam, hati sapi. Itu yang mudah diserap juga bayam. Jadi dari daging merah, hati ayam, hati sapi, bayam. Yang gampang diserap tubuh itu yang dari sumber hewani. Yang dari sumber nabati agak sulit. Nah, yang dari sumber nabati kayak sayuran dari bayam tadi dibantu penyerapannya oleh vitamin C. Dan vitamin C itu banyak terdapat di dalam buah-buahan. Itu kalau kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi misalnya ibu mau diet, kita mau nurunin berat badan. Yang di artikel-artikel itu mungkin tujuannya untuk nurunin berat badan. Jadi dia makan buah dulu. Buah kan seratnya banyak. Makan buah dulu, baru makan nasi. Supaya nasinya nggak banyak. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu tujuannya yang mana. Ya, kalau kita normal seperti biasa sih, memang nasi dulu baru buah. Ya, saya jelaskan tadi. Cukup menjawab. Baik,
Sudah terjawab ya berarti ya. Sekali lagi kami akan membacakan pertanyaan. Baik dok, untuk pertanyaan ini, saya mau tanya untuk anak saya sampai sekarang usia hampir 5 tahun tidak mau makan buah dan sayur. Bagaimana cara memberi penjelasan ke anak supaya anak kami ini mau makan? Dan sampai sekarang tidak rutin makan nasi. Tidak rutin makan nasi sama sekali, jadi hanya nyemil dalam jumlah yang kecil-kecil dan susu 2 botol sekitar 600 mililiter. Baik. Makan itu budaya. Jadi pola makan itu tidak terbentuk secara otomatis ya. Jadi anak mau makan atau tidak itu tergantung kita membiasakan atau tidak. Dari kecil memang pemberian makan anak-anak itu kan ada aturannya ya, ada pakemnya ya. Jadi misalnya 6 bulan dia dapat ASI atau susu. Setelah 6 bulan dia harus makan MPASI, makanan tambahan. Nah, sering pada periode ini terjadi masalah. Jadi anak-anak nggak mau makan, gerakan GTM, terus nggak mau makan. Nah, pada saat itu masalahnya harus segera diatasi. Jadi misalnya kalau anak nggak mau makan, jangan langsung dikasih susu. Dia tetap harus makan, dilatih ulang, dijadwal, dilatih ulang, lalu makannya harus bervariasi sehingga dia mengenal berbagai macam rasa ya. Kayak kita sendiri aja deh. Kita misal pergi ke luar negeri, kita terbiasa makan nasi di sini. Di sana makannya roti. Kok rasanya nggak kenyang ya? Perut sini kita makan sama. Makan itu kebiasaan. Jadi kalau ibu sampai sekarang anaknya belum bisa makan, ya itu harus dilatih ulang. Pola makannya dibetulin lagi, dilatih ulang lagi. Dikenalkan makanan-makanan yang dia sukai. Masuk dari semua buah-buah itu kan banyak jumlahnya, nggak ada yang suka sama sekali. Pasti ada kan? Nggak ketang 1, 2 itu dari yang dia sukai, kita mulai lagi ya. Memang perlu waktu dan kesabaran ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Luciana dan juga terima kasih juga untuk partisipan kali ini ya, baik dari Bapak Ibu orang tua, guru maupun anak-anak yang sudah aktif sekali memberikan pertanyaan. Kami mohon maaf sekali lagi untuk kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan, tetapi apabila Bapak Ibu dan juga anak-anak ingin bertanya lagi, konsultasi lagi, boleh bertemu dengan Dr. Luciana di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Begitu ya dokter ya, betul ya? Ya, karena kita keterbatasan waktu dan juga tempat ya, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Dr. Luciana buat sharingnya hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan dari Dr. Luciana. Begitu. Terima kasih. Ya, saya akan sedikit memberikan review untuk hari ini. Dari PUGS Pesan Umum Gizi Seimbang yang diberikan Dr. Luciana hari ini. Yang pertama, syukuri dan nikmati makanan yang ada. Kedua, perbanyak sayur dan buah. Yang ketiga, konsumsi lauk dengan protein yang tinggi. Keempat, konsumsi makanan pokok seperti nasi, ubi, jagung, kentang, dan lain-lain. Dan biasakan jangan nasi setiap hari ya. Jadi kita biasakan juga dengan konsumsi makanan pokok yang lain. Yang kelima, konsumsi pangan dengan batasi terlalu manis, terlalu asin, dan dibatasi dengan jumlahnya. Yang keenam, ada biasakan sarapan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Yang ketujuh, minumlah air putih yang cukup sesuai dengan yang berlaku ya. Yang kedelapan, ada baca label makanan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun. Dan yang kesepuluh, aktivitas fisik yang cukup untuk tetap menjaga energi dalam tubuh kita. Begitu dokter, apakah ada mau tambahan dan juga review? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya dokter ya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, salam dari kami SKPNK, ya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Dr. Luciana. Dr. Luciana boleh live apabila memang akan ada aktivitas lain. Baik, mohon pamit, terima kasih atas waktunya. Sama-sama dokter, dan untuk para hadirin yang ada di Zoom kali ini, kami dari SKPNK dan juga seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kesediaan waktu dari Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang boleh bersedia untuk join Zoom kali ini. Kiranya apa yang kita persembahkan untuk kalian semua melalui ngobrol inspiratif SKPNK boleh menambah wawasan kita, boleh menambah ilmu dan juga semakin inspirasi ke depannya nanti. Terima kasih, dan sebelumnya kita akan menutup acara ini dengan doa. Saya akan pimpin semua dalam doa. Mari kita berdoa.
Segala anugerah yang telah Engkau berikan Tuhan, boleh kami terima hari ini, apapun itu Tuhan, dari waktu, cuaca yang baik, kesehatan, dan juga Zoom yang boleh berjalan lancar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua, dan apabila setelah ini Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh lindungi, agar senantiasa kami boleh berjalan di dalam nama-Mu. Dan pada akhirnya kami serahkan doa dan kehidupan kami selanjutnya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk tim yang berlibat. Kami dari SKPNK mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.